Hari ini aku cukup bahagia sekali karena ada orang yang ini kayak memberikan aku hadiah tanpa aku sangka-sangka. Jadi kayak aku tidak menyangka dia akan memberikan hadiah misalnya gitu ya. Jadi kayak aku melihat ini sebenarnya bukan dari soal hadiahnya, tapi aku merasa begini. Kenapa sesuatu yang kita dapatkan tanpa kita pernah berpikir, tanpa kita pernah harapkan sebelumnya itu terasa begitu indah. Dan aku melihat bahwasanya itu terjadi karena kita tidak punya ekspektasi akan hal itu. Jadi jarak antara harapan dan kenyataannya itu begitu jauh membentang. Sehingga kita merasa bahagia dan sangat bahagia sekali ketika kita mendapatkan atau menerima kenyataan itu. Beda halnya ketika kita sudah punya ekspektasi atau sudah punya harapan tentang itu, misalnya gitu ya. Kemudian kita mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Itu ibaratkan kayak jarak antara harapan kita dengan kenyataan itu sudah dekat, seperti itu. Jadi ibaratkan gini, kalau misalnya lu sudah punya ekspektasi atau sudah punya harapan tentang apa yang tentang tentang sesuatu kemudian lo mendapatkannya, itu tidak akan sebahagia ketika lu tidak punya ekspektasi dan lu mendapatkan hal itu. Terus beda halnya lagi misalnya ketika lu sudah punya harapan, kemudian itu tidak sesuai dengan kenyataan alias berbanding terbalik dengan harapan lu. Maka yang dihasilkan dari situ adalah kekecewaan. Itulah kenapa aku merasa sebenarnya kebahagiaan itu sebenarnya bukan tergantung dari apa yang kita dapatkan, tapi tergantung dari bagaimana kita mempunyai ekspektasi atau harapan. Itulah kenapa kalian akan melihat jika orang mempunyai ekspektasi tinggi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia ekspektasikan atau apa yang diharapkan, maka sebenarnya kurang lebih dia akan kecewa. Nah, sebenarnya apa sih yang paling penting kita miliki agar kita bisa mengontrol diri dan kita bisa mencapai kebahagiaan itu? Sebenarnya tidak ada kebahagiaan yang absolut. Semuanya itu relatif. Karena mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita tuh adalah manusia yang kita hidup selalu membandingkan satu hal dengan hal yang lain, kemudian membandingkan apa yang sudah kita miliki dan apa yang belum kita miliki. Dari situlah kemudian kita bisa menarik kebahagiaan kita. Dan in case sebenarnya kebahagiaan itu bisa diciptakan. Itu hanya perlu kesadaran bagaimana kita menciptakan kebahagiaan kita. Jadi kalau misalnya kalian menggantungkan kebahagiaan kalian di luar dari diri kalian, sebenarnya kita sangat membuang waktu untuk menunggu-nunggu kebahagiaan itu. Lebih baik kita menciptakannya, setiap hari bisa menjadi hari yang bahagia. Kalian tinggal bersyukur saja, itu sudah menjadi sesuatu hal yang bahagia banget. Itulah kenapa teman-teman, kita perlu agar kita bisa mencapai atau agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan setiap harinya, kemudian kebahagiaan tidak terbatas, maka perlu banget buat kita untuk bisa mengontrol ekspektasi kita atau harapan kita, pengharapan sih lebih tepatnya. Karena dengan kita bisa mengontrol pengharapan kita dan apa yang bisa kita kontrol di dalam diri kita, dan itu adalah hal yang bisa kita kontrol dalam diri kita. Sedangkan kenyataan dan fakta itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Itu berada di luar kendali kita. Di situ kita akan belajar bagaimana kita mengontrol diri kita, mengontrol pengharapan kita, mengontrol ekspektasi kita. Dan disitulah kita bakal bisa lebih aware tentang apa yang disebut dengan istilah kebahagiaan dengan bersyukur. So teman-teman, aku berharap kalau kalian jadi orang yang selalu bersyukur, karena kalau kalian misalnya terapkan aja sekitar 30 hari kalian bersyukur tentang sesuatu hal yang misalnya biasa aja menurut kalian bersyukur dengan hal itu, maka kalian sebenarnya akan merasakan bagaimana nanti efeknya kalian dapatkan dari kebiasaan tersebut. Itulah mengapa bersyukur itu lebih penting daripada kita mengeluh dan mengharapkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Oke teman-teman, segitu dulu buat video kali ini. See you di next video. Bye-bye.